Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai form handling dan validasi. Sebenarnya untuk form handling, Laravel sudah menyediakan mekanisme yang sangat bagus sekali untuk bagaimana mengambil data yang dikirim melalui form HTML, kemudian memvalidasinya untuk kemudian diproses lebih lanjut seperti dimasukkan ke dalam database. Oke, kita akan membahas dari awal bagaimana membuat form dan mengirim datanya, kemudian memvalidasi di Laravel. Oke, untuk itu saya sudah eh, buka text editor, kemudian saya ada CMD, sudah membuka CMD di sini. Nah, terkait dengan form validasi, sebaiknya Anda baca terlebih dahulu dokumentasi yang sudah disediakan oleh Laravel, yakni ada di laravel.com di bagian dokumentasi. Kemudian ada di the basic, kemudian ada di validation. Nah, di sini dijelaskan banyak sekali mengenai eh, validasi di Laravel, termasuk bagaimana caranya, seperti ini ya, bagaimana membuat validasi dan seterusnya. Oke, kita akan membahas validasi. Oke, eh, untuk demo ini saya akan coba, misalkan kita ingin membuat suatu form registrasi, di mana nanti seorang user akan mengisikan datanya, kemudian akan dikirim untuk diproses. Nah, diprosesnya termasuk nanti validasi. Oke, untuk itu kita akan coba membuat dulu formnya. Eh, kita buat form, eh, namun kita buat dulu foldernya. Kita akan nanti masukkan foldernya di sini, registrasi misalkan. Eh, Pembuatan folder ini juga penting ya untuk kita nanti menyusun tampilan-tampilan yang ada di aplikasi kita. Lebih baik aplikasi kita uh, view-nya di organize ke dalam satu folder sehingga nanti kalau kita cari mudah. Misalnya di sini pom.blade.php seperti ini. Kemudian kita akan buat pom. Action-nya kita kosongkan dulu untuk sementara. Metodenya kita kasih post di sini. Seperti ini. Kita tentukan dulu misalkan untuk registrasi kita ada misalkan username dan password ya. Username, password, nama, username, password, email atau itu saja. Input username, text namanya adalah username. Kita kasih label di sini username. Ini ya, POM di HTML di Laravel itu hanya menggunakan POM HTML biasa. Jadi tidak ada yang spesial di sini. Dulu memang Laravel ada POM, tapi ada POM khusus tapi tidak dilanjutkan pada versi-versi selanjutnya. POM tersebut ada di versi 3 kalau saya tidak salah. Kemudian password, input tipe password, name, password. Kemudian kita dua ini dulu. Nanti kita akan tambah elemennya. Submit registrasi ya. Oke, kita sudah buat formnya, sangat sederhana sekali di sini. Oh ya, kemudian di Laravel itu harus ada seperti ini. Harus ada CSRF, add CSRF setiap formnya. Apa itu add CSRF? Add CSRF ini nanti akan diganti dengan ini adalah hidden field yang nanti akan berisi suatu string untuk tambahan security saat uh, proses pengiriman data. Ini diperlukan oleh Laravel. Oke, selanjutnya kita akan buat dulu controller. Controllernya kita buat menggunakan tools yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu PHP Artisan Make Controller. Kita akan membuat controller, misalkan registrasi controller. Enter. Nah, kita lihat di sini
di bagian controller sudah ada registrasi controller.php. Nah, di sini kita akan buat dua buah metode. Pertama adalah public, di sini adalah registrasi. Nah, registrasi ini akan menampilkan form yang sudah kita buat tadi. Jadi kita panggil view-nya tadi ada di folder. Ingat foldernya adalah registrasi dan nama filenya adalah pom. Jadi registrasi.pom. Kemudian kita buat metode lagi yang digunakan untuk memproses pom yang sudah dikirim nanti. Public function, misalkan proses ya, proses. Untuk sementara seperti ini. Di sini kita akan tampilkan data yang diproses, misalkan dengan cara menggunakan printr. Kita pakai global variable post. Kemudian kita kasih keterangan saja. Di sini misalkan data di proses misalkan. Belum ada validasi di sini, kita akan memastikan bahwa form yang kita buat muncul di web browser, kemudian kita klik kirim, maka dia akan terkirim dan akan menampilkan yang ada di sini. Oke, sebelum itu kita buat dulu root-nya untuk mengarah ke sini. Di sini kita impor dulu. Kita impor app http registrasi controller ini. Kita import dulu di dalam root kita. Kemudian kita membuat dua buah root. Root yang pertama adalah untuk pom-nya. Misalnya registrasi/pom gitu. Anda bisa menulis apa saja di sana. Ini ada di registrasi lain di sini. Kemudian dia ada di metodenya adalah registrasi tadi. Kepanjangan. Dan jangan lupa kita kasih nama name supaya mudah nanti untuk mengenerate URL-nya. Kita buat registrasi pom. Yang kedua adalah untuk melakukan handling. Nanti kalau dikirim dia akan ke sini. Nah, ini kita kasih post. Mengapa post? Karena tadi kita kirim metodenya post. Jadi di sini nanti yang menerima juga harus post. Di sini kita kasih URL-nya adalah registrasi proses. Jadi untuk memproses registrasi. Sama, dia ada di registrasi controller. Kemudian ada di metode proses. Kemudian jangan lupa namanya. Oke, salah, ada di sini name. Saya kasih nama registrasi proses. Oke. Nah, oke, seperti ini. Jadi yang registrasi form itu saya akan split menjadi dua buah layar. Nah, oke, supaya kita bisa lihat side by side. Nah, oke, yang ini registrasi untuk yang ini, yang root yang kedua untuk yang ini. Jadi nanti ketika ini diklik maka mengarah ke proses. Nah, di pom kita kembali ke pom tadi. Nah, pomnya belum ada action, kita ingin actionnya ke sini, ke yang kedua ini. Jadi kita kasih rootnya adalah seperti ini, mengarahkan ke sini. Jadi kita ingin waktu diklik dia dikirim ke yang nomor 2 ini, ke proses. Jadi rootnya yang proses adalah root apa ini, registrasi proses. Oke, kalau sudah kita kembali ke CMD, kita jalankan dulu servernya PHP Artisan Serve. Kemudian kita buka di web browser kita. Ini halaman depannya. Tadi untuk formnya adalah registrasi/form. Nah, seperti ini. Username, password.
Nah, di sini misalkan username-nya adalah @gmail.com, passwordnya misalnya saya tulis 1234566, saya klik registrasi. Nah, maka dia dikirim ke registrasi proses, lihat sesuai dengan tujuannya. Nah, kita akan lihat di sini. Oke, kita lihat side by side. Oke. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ada namanya token. Token ini adalah yang sebelumnya adalah ini CSRF. Nah, token ini akan dibaca terus oleh Laravel untuk memvalidasi bahwa form yang dikirim itu adalah benar-benar dari aplikasi yang kita buat. Oke, sampai sini kita berhasil untuk mengirimkan data. Tentu pengiriman data ini tidak ada jadi masalah jika data yang dikirim itu diisi dengan benar. Namun kadang-kadang si user misalkan tidak mengisi data, misalnya seperti ini. User dan password tanpa diisi, orang bisa ngisi, bisa klik registrasi. Username-nya kosong, passwordnya kosong. Atau dia ngisi username-nya, passwordnya tidak diisi, ketika diregistrasi, lihat username-nya ada, passwordnya nggak ada. Nah, itu. Jadi, hal inilah yang mengapa kita perlu melakukan validasi. Oke, sebelum melakukan validasi, saya akan menjelaskan beberapa hal lagi. Pertama adalah tentang penanganan data yang dikirim. Untuk mengambil data yang dikirim, misalkan yang ini, 13456, nah, kita lihat, kita bisa mengambil data yaitu dengan menggunakan global variable namanya post. Namun hal ini tidak disarankan oleh para developer yang expert karena tidak merupakan praktek yang tidak bagus. Nah, di Laravel untuk mengambil data, jadi yang awalnya ini, untuk di Laravel untuk mengambil data dia sudah menyediakan suatu fungsi, suatu kelas, yaitu ada yang berada di use eliminate HTTP request. Kalau tadi kita membuat controller ini tadi dengan menggunakan perintah artisans make controller, maka yang ini dia sudah di import terlebih dahulu. Cara makainya gampang, cukup seperti ini. Kita inject, namanya kita inject di sini request. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang request ini adalah ini, kita akan membuat variable namanya request parameter tadi. Untuk ngambil data cukup seperti ini, misalkan gini ya, sama seperti tadi print r, ngambil datanya request all. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh di sini, nah, menghasilkan sesuatu yang sama sebenarnya. Tetapi nanti kita tunjukkan bahwa uh, yang ini memiliki fungsi yang banyak sekali, termasuk untuk validasi. Oke, jadi untuk kedepannya, untuk ngambil data, itu tidak disarankan menggunakan variabel global get post, tapi menggunakan yang ini, menggunakan request. Kita bisa mengambil satu-satu datanya, misalkan saya ingin ngambil username-nya, maka misalkan saya ingin ambilkan username, jadi username sama dengan misalkan gini, request get username. Nah, ini saya refresh. Nah, seperti ini username. Begitu pula jika kita ingin mengambil data password, jadi kita cukup tulis password di sini. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Hal yang menarik lagi adalah seperti ini. Nah, kalau all, dia akan mengambil data semuanya. Saya ingin nggak mau ngambil token, karena token itu kan sebenarnya kita tidak perlukan. Hanya diperlukan oleh Laravel untuk proses security-nya dia. Saya mau ngambil username dan password. Jadi kita bisa gini, ambil accept. Saya mau ngambil semua kecuali token. Nah, refresh. Nah, artinya kita ambil semua kecuali token. Jadi token tidak muncul di sini. Seperti itu. Sangat memudahkan kita. Oke, selanjutnya
kita masuk ke proses validasi. Nah, validasi tadi seperti dijelaskan diperlukan ketika data yang dikirim itu tidak lengkap. Tidak lengkap artinya tidak valid. Ketika orang mengisi kosong seperti ini, maka data pun diproses. Bagaimana kita membuat suatu mekanisme di mana nanti ketika user mengirim data yang tidak lengkap, maka disuruh kembali lagi untuk menginput data yang sesuai. Nah, di Laravel itu kita bisa menggunakan validasinya seperti ini. Eh, jadi ini adalah proses misalkan, maka kita buat validasi di atasnya. Kalau di PHP biasa kita bisa menggunakan if jika usernya kosong atau passwordnya kosong dan seterusnya. Kalau nah itu nggak ada masalah kalau apa namanya fieldnya sedikit, tapi kalau fieldnya banyak tentu tidak efisien. Di Laravel sangat mudah sekali untuk membuat validasi. Saya akan contohkan seperti ini. Validasi, validasi sama dengan untuk validasi cukup request, validate. Kita memvalidasi request kita tadi. Apa yang mau divalidasi? Saya ingin memvalidasi username. Misalkan username. Username kita validasi, dia wajib diisi. Maka kalau wajib diisi ditulis require. Sederhana sekali. Kita coba. Nah, otomatis dia kembali. Kita coba perhatikan, kita kosongkan, saya klik registrasi, maka datanya eh, nggak akan pernah bisa sampai di sini karena ketika divalidasi dan itu tidak valid, maka akan disuruh kembali input ulang seperti itu. Nah, saat ini saya baru memvalidasi username. Jadi kalau username saya isi, passwordnya saya tidak isi, maka saya klik registrasi, diproses. Nah, kalau saya mau memvalidasi dua-duanya, cukup dibuat seperti ini, tambahin password, require. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi. Username-nya saya isi, passwordnya tidak saya isi, maka klik registrasi, tidak diproses. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Oke, mungkin yang perlu ditanyakan adalah pesan errornya di mana? Bagaimana kalau kita ingin menampilkan pesan error sehingga si user tahu yang mana dia salah dan sehingga dia bisa memperbaiki. Nah, untuk menampilkan pesan error, nah kita lihat dulu dokumentasinya ada di sini. Display validation error. Untuk menampilkan error validasi, kita cukup menggunakan ini. Saya copy paste saja supaya cepat. Taruh di bagian atas. Nah, di sini. Saya jelaskan. Di sini ini adalah variable $_error. Ini adalah variable yang bisa diakses di template blade. Di sini akan ngecek jika ada error, if error any, jika ada error ya. Yang ini adalah cuma style saja, yang ini dia akan menampilkan error all, semua error. Kita coba di sini bagaimana tampilannya. Contoh saya tidak mengisi username dan tidak mengisi password, ketika saya klik registrasi untuk meregistrasi, maka kembali ke sini dan memberikan pesan error. The username field is required. Nah, sama seperti yang kita tulis tadi. Password field is required. Selanjutnya kita coba bagaimana kalau passwordnya itu tidak kita isi, tapi username-nya saja. Errornya berkurang, tapi dia kasih suatu clue di sana bahwa passwordnya harus diisi. Karena kita tadi hanya ngisi username saja. Nah, ini sangat membantu sekali. Nah, kita lihat validasinya ada di sini. Anda baca di sini bagaimana melakukan validasi di dalam Laravel. Nah, yang tadi, nah, oke, ini sudah kita bahas. Nah, ini, oke, ini oke, require seperti ini, require ini ada rule. Didefinisikan oleh Laravel rule. Rule-nya apa? Untuk data ini dikirim. Require, wajib. Nah, rule yang lain seperti apa? Contoh, kalau saya nulis di sini AB, passwordnya AB, kalau dikirim, oke, jalan. Karena apa? Karena semuanya diisi, ya kan?
Saya set by set lagi di sini supaya kita bisa lihat. Nah, bagaimana kita misalkan ingin gini, username-nya itu minimum 5 huruf. Nah, jadi wajib tapi 5 huruf. Nah, kita bisa tambahin rule di sini. Minimum itu ditulis min. Berapa huruf? 5 huruf. Min titik 25. Jadi ketika refresh, nah, the username must be at least 5 karakter. Jadi dia bilang bahwa username-nya harus 5 karakter. Kayak gitu. Kita juga bisa tulis password seperti itu. Misalkan uh, min tadi, oke, min 5 misalkan juga. Jadi ketika A, B, C, D, E itu 5 karakter ya. Passwordnya 1, 2, 3. Maka nih, password must be at least 5 karakter. Jadi harus 5 karakter, 5 karakter. Kalau tidak 5 karakter, maka dia dikasih pesan kesalahan. Contoh di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Diproses. Karena apa? Karena 5 karakter. Jadi Anda bisa nambahkan rule yang Anda inginkan di sini sesuai dengan keperluan data yang mau divalidasi. Nah, rule-nya apa aja yang bisa dilakukan? Laravel sudah menyediakan banyak sekali rule yang siap untuk digunakan seperti ini. Contoh, Anda bisa lihat dokumentasinya di bagian bawah sini. Nah, ini adalah rule yang bisa diambil, yang bisa dipakai. Seperti itu. Email misalnya. Contoh saya email, nah email. Jadi email ini akan mendeteksi apakah misalkan kita ingin username-nya dalam bentuk email, maka kalau tidak format email, maka dia dikasih pesan error seperti itu. Oke. Anda tinggal bagaimana menggunakannya, dokumentasinya lengkap. Tadi kita ada min ya. Min, cara gunakan min value. Nah, ini adalah ukuran dari kalau string maka dia berapa karakter. Seperti itu. Oke. Kita akan coba lagi yang lain. Misalkan bagaimana kalau kita coba misalkan umur. Kita formnya kita tambahin, kita ada username, password. Untuk registrasi biasanya ada password sama retype password. Ya, jika Anda sering registrasi, retype password. Jadi ini adalah password, kemudian ini password yang kedua. Nah, di sini juga Laravel menyediakan untuk memvalidasi password. Kita lihat tadi mana tadi yang rule ini. Nah, untuk password, nah ini confirm. Nah, ini dipakai untuk, jadi kita gini, jika Anda registrasi disuruh masukkan password 2 kali ya kan. Password yang ini dan password yang ini dua-duanya harus sama. Kalau tidak sama, maka maka dianggap tidak valid. Nah, untuk memvalidasi antara password ini dan ini sama itu disebut sebagai confirm. Jadi kita buat di sini tadi retype password itu tab-nya password dan namanya adalah confirm. Sorry, ini. Nah, kemudian untuk mengecek untuk apa namanya? Untuk mengecek dua-duanya harus sama, maka di bagian registrasi controller ini saya akan tambahin lagi di sini. Confirm. Nah, contoh saya enak kita set by set ini kayak di sini. Oke. Contoh username-nya ABCDE. Oke, gitu. 5 huruf, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saya kasih yang beda, misalkan 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya klik registrasi, nah, makanya ditulis di sini. Ada pesan kesalahan, password confirmation does not match. Artinya yang ini sama yang ini nggak sama. Kita contoh lagi, A, B, C, D, E.
Passwordnya 12345. Di sini juga 12345. Ketika kita registrasi, maka berhasil. Seperti itu. Sangat mudah sekali untuk melakukan konfirmasi password. Hal ini jauh lebih sulit ketika kita melakukan itu secara sendiri ya. Kita buat logika sendiri. Namun di Laravel sudah disediakan. Oke, kita akan coba lagi membuat satu lagi ya, mungkin form. Misalkan select ya, nama misalnya pekerjaan, misalkan pekerjaan dalam bentuk drop down. Jadi option yang pertama misalkan guru, misalnya dosen, yang terakhir adalah non gitu ya, seperti ini, guru dan terakhir nggak ada. Kalau kita lihat, Anda bisa klik kanan view source, lihat paling atas. Seperti saya jelaskan tadi, token ini adalah hasil dari CSRF ini. Oke. Nah, kita ingin validasi misalkan pekerjaan itu wajib diisi. Maka Anda bisa tulis lagi di sini. Oke. Misalnya pekerjaan. Pekerjaan itu wajib. Nah, seperti itu. Jadi, kita tulis 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, non kayak gini. Non ini diambil dari sini ya. Oke, selanjutnya satu lagi kita tambahkan. Misalkan kita tambahkan apa? Eh, kita tambahkan misalkan umur. Oh, di sini tadi kita tulis pekerjaan ya, supaya kita tahu umur. Umur itu berupa inputan, tipenya number gitu ya. Name-nya adalah umur. Oh, ingat nama ini harus kalian ingatin karena nama itu adalah data yang akan dikirim. Nah, sehingga umur. Umur itu misalkan gini, kita ingin registrasi itu umurnya itu wajib diisi. Oke. Require. Kita refresh. Password 123456, 123456, guru, kemudian umurnya kita isi 10, registrasi. Nah, data diproses. Bagaimana kita ingin bilang bahwa umurnya itu minimum 18? Kita cukup tulis di sini min 18. Kalau kita proses, nah, umur must be at least 18. Ini 18 ini 18 seperti ini. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Kita min ini karakter ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan min. Jadi kita bisa menggunakan size. Saya rasa size di sini. Jadi ada penggunaan min itu untuk karakter dan size itu untuk angka. Contoh passwordnya adalah 123456, 123456, umurnya adalah 19. Oke. Oh, saya belum simpan kayaknya. Oke. Mana tadi? Oke. Oh, kita harus lihat di sini
numerik password size. Nah, kita harus lihat lagi di sini. Oke, size. Coba kita lihat size tadi untuk. Nah, oh, dia harus integer. Jadi size itu supaya dianggap sebagai apa namanya huruf, sorry bukan huruf, angka, dia harus ditulis integer. Karena kalau tidak ditulis integer, dia dianggap sebagai uh, huruf. Jadi supaya dianggap sebagai angka ditulis integer sini. Password saya tulis lagi 1 2 3 4 5 6, password 1 2 3 4 5 6 18. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah proses validasi. Anda bisa nambahkan form dan bagaimana gunakannya, cukup ditulis di sini. Oke. Uh, Oke. Oke, kita akan lanjut di pembahasannya di video selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya di kolom komentar ya. Oke, udah dapat dipahami. Saya Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.